pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Nah, kalau misalnya biasanya ketika kita membuat cilok, dia akan ada tepung yang menggumpal seperti ini. Ini caranya, kita bisa letakkan adonan ini, kita pipihkan. Setelah itu, betul, ini agak susah, ini kita masukin aja ke dalamnya. Betul. Dan kita gulung. Setelah itu kita tekan. Wah, pasti bermanfaat banget nih Kak tipsnya untuk masalah sebelumnya. Wah, di sini ada yang nanya, mungkin ada ketinggalan nih tadi dari JCB, Syakila di Facebook, takarannya berapa untuk sagu dan kentangnya? Tadi kita di sini untuk sagunya menggunakan 300 gram tepung sagu dan 100 gram kentang kukus yang dihaluskan. Nah, kalau mau lebih jelasnya nanti bisa dilihat di website kita di sajiansedap.id. Nah, salsa lovers, setelah itu ini udah rata ya salsa lovers. Jadi ketika adonannya sudah rata, dia warnanya akan solid seperti ini. Tuh, akan kalis ya. Mudah banget nanti untuk dibulat-bulatkan ya Kak. Ini juga suhunya sudah turun salsa lovers, jadi untuk hand glove kita bisa lepaskan untuk mempermudah proses pembentukan. Oke. Nah, kita bisa siapkan. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan nantinya. Nah, ini adalah keju cepat leleh seperti ini yang sudah kita potong tadi. Untuk diameternya sendiri salsa lovers ini sesuai selera aja ya. Jadi memang kita bisa isikan 1 ataupun 2 seperti ini. Kalau suka yang kejunya lebih banyak, ukuran keju bisa lebih besar ya Kak. Betul. Oh iya, jangan lupa kita juga harus menyiapkan air yang sudah kita panaskan hingga mendidih. Jadi saat si ciloknya sudah dibuatkan semua bisa langsung dimasak ya Kak. Betul. Jadi ini kita letakkan di wadah dulu. Nah, salsa lovers seperti yang sudah kita sampaikan di awal, untuk proses pembuatan cilok seperti ini kita kan tadi membutuhkan kentang yang sudah dikukus. Ini hasilnya dia akan halus sekali. Gitu ya. Dan usahakan tidak ada tambelan. Karena ketika ada tambelan, itu yang akan menyebabkan keju tersebut, keju yang cepat leleh itu bisa keluar. Ini kita letakkan dulu. Jadi prosesnya adalah ketika kita ambil adonan, kita bulatkan, setelah itu kita pipihkan, dan kita letakkan keju di dalamnya. Ada yang nanya juga nih Kak dari Facebook, dari Ibet, adonannya pakai air panas ya Kak? Ya, betul banget. Jadi air panas ini adalah berfungsi untuk supaya adonan tersebut menjadi solid. Ini berlaku juga untuk pembuatan cireng ya Kak? Betul. Dari Gusti B Syakila di Facebook, itu kejunya mozzarella atau bisa dengan yang lain? Ya, Kalau untuk kali ini kita menggunakan keju cepat leleh ya salsa lovers. Kalau misalnya salsa lovers ingin menggunakan keju mozzarella, itu juga dipersilakan. Namun biasanya kalau misalnya untuk mozzarella, selain harganya yang cukup mahal, juga dia lebih sangat cepat untuk meleleh. Kalau misalnya salsa lovers mau menggunakan keju mozzarella, itu mending untuk di toppingnya aja. Oh iya, bisa untuk ditambahkan lagi ya Kak untuk toppingnya. Betul. Kita ulangi terus sampai dengan kejunya habis, sampai dengan adonannya habis. Oh, mudah banget nih ya Kak buatnya. Ini tinggal langsung direbus aja, lalu bisa dilanjutkan dengan proses lainnya ya. Di sini kita Betul. bikin ciloknya yang beda ya Kak dari yang biasanya. Ya betul, karena biasanya kalau misalnya yang kita temukan cilok itu hanya direbus saja salsa lovers. Namun kali ini setelah direbus, kita goreng lagi. Ditambah keju lagi, jadi lebih spesial nih ciloknya. Betul banget. Oh iya salsa lovers,
Sase lovers juga bisa loh untuk menyimpan si cilok tersebut. Jadi sase lovers bisa melakukan proses tersebut sampai dengan perebusan sampai matang. Sase lovers bisa dinginkan dan masuk ke dalam lemari pendingin. Jika ingin dikonsumsi lagi, sase lovers bisa mengukusnya atau merebusnya kembali. Ditaruh di dalam wadah tertutup ya kak? Betul. Wah, dari Instagram ada yang komen kak, dari Elizabeth Pratama, wah enak nih cilok. Enak banget, jangan lupa diperhatikan di rumah ya sase lovers. Iya betul banget. Kalau yang penasaran gimana rasanya bisa langsung dipraktekin di rumah. Oh iya sase lovers, tips juga nih ketika kalian mengambil adonan jangan langsung dipipihkan ya sase lovers, karena nanti hasilnya dia tidak akan maksimal untuk permukaannya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah ambil segini habis itu langsung dipipihin, karena nanti masih ada sisa adonan yang dia permukaannya tidak bagus. Jadi ini kita harus bulatkan terlebih dahulu, setelah itu kita pipihkan, kita berikan isi, Baru dibulatkan kembali ya kak? baru kita bulatkan kembali. Oh iya, sase lovers juga bisa menambahkan bahan lain loh. Kalau di sini kita menggunakan daun bawang aja, sase lovers bisa tambahkan bahan sayuran yang lain. Ini juga bisa memberikan mengatasi anak-anak yang susah makan sayur. Atau sase lovers juga bisa mengganti air panasnya itu dengan jus bayam. Itu juga bisa. Jadi kita bikin cilok yang warna-warni. Jadi mempercantik dan membuat menarik si ciloknya juga ya kak? Betul. Namun yang harus diperhatikan adalah air tersebut, air yang kita masukkan harus dalam kondisi panas sehingga adonan tersebut bisa kalis. Bisa jadi salah satu alternatif juga nih, jadinya ciloknya juga banyak varian ya kak? Betul, kita bisa bikin warna-warni juga loh sase lovers untuk ciloknya. Oh bisa jadi ide yang menarik juga tuh. Dan pastinya kita juga bisa ajak anak-anak di rumah untuk membuat cilok. Betul banget. Oh iya, sase lovers ini juga bisa menjadi salah satu bahan untuk bekal anak di sekolah loh. Karena kan kita tidak tahu nih makanan apa saja yang dikonsumsi sama anak-anak kita selama di sekolah. Lebih baik kita membawa makanan tersebut dari rumah sehingga kita bisa mengkontrol gizi pada anak-anak kita. Nah ini kita lakukan 2 lagi sampai dengan keju habis dan kita menunggu si air tersebut hingga mendidih. Untungnya membuat cilok di rumah juga hasilnya jadi lebih banyak ya kak? Betul. Daripada membelinya di luar. Karena sekarang di luaran juga cilok sudah harganya 1.000 loh sase lovers. Nah dengan harga tersebut kita bisa membuat semuanya sendiri di rumah dan hasilnya pun menjadi banyak pastinya. Oke, ini yang terakhir. Dari Instagram dari sian.hub, resepnya dong. Untuk resepnya bisa dilihat di sajiansedap.trip.id. Nah kalau misalkan mau lihat sekalian sama videonya atau ketinggalan video live kita kali ini, video kita akan di-share selama 24 jam di Instagram dan Facebook. Betul banget sase lovers. Nah setelah itu kita bisa rebus aja si ciloknya. Benar-benar airnya harus mendidih. Jadi pastikan airnya mendidih dulu ya. Betul. Dan merebusnya ini sampai cilok tersebut mengapung. Dari Instagram ada yang komentar nih kak, pengen juga nih bikin, wah harus dicoba nih sase lovers, dicoba buat di rumah. Setelah itu kita bisa langsung panaskan minyaknya. Dari Instagram dengan Fania Putri Jovinka, kalau lihat resep dari awal gimana? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bisa lihat resepnya di website kita di sajiansedap.id. Nah sase lovers ini harus kita tunggu sampai dengan si cilok tersebut mengapung. Dari Facebook ada yang nanya nih, dari Septi Hoiro Nisa, adonannya dibumbuin apa tuh tadi? Ya adonannya sendiri di sini kita menggunakan garam, setelah itu kaldu ayam bubuk dan juga bawang putih. Tapi kalau misalkan sase lovers mau ditambah dengan bumbu lainnya itu juga bisa banget buat sase lovers. Misalkan si tadi kan kita menggunakan bawang putih yang dihaluskan ya kak, Betul itu juga banget. bisa ditambahkan dengan mungkin beberapa cabai kalau sase lovers suka pedas. Ya betul banget, sase lovers bisa tambahkan chili flakes ataupun cabai bubuk.